Shalom bagi anak-anak ibu kelas 7 dimanapun berada. Kembali kita bertemu dalam pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pembelajaran ini, ibu berharap anak-anak ibu sudah berdoa dan membaca Alkitab terlebih dahulu sesuai dengan instruksi yang sudah ibu sampaikan di grup WA masing-masing. Nah, ketika memperhatikan video ini, jangan lupa menulis daftar hadir di kolom komentar dengan menulis nama kelas hadir. Dan ibu berharap seluruh anak-anak ibu kelas 7 memperhatikan video ini sampai selesai. Baiklah, kita akan belajar dari bab 8, yaitu kerendahan hati. Kita belajar dari poin yang pertama, yaitu belajar dari tokoh Ayub. Dalam kitab Ayub menjelaskan bahwa Ayub adalah tokoh yang saleh dan terkaya sezamannya. Ia takut kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Walaupun ia mengalami masalah, ia tetap setia kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat apakah yang menjadi bukti bahwa dikatakan Ayub adalah tokoh yang saleh dan Ayub adalah yang terkaya sezamannya. Mari sama-sama kita buka Alkitab dari kitab Ayub. Sama-sama kita perhatikan. Ayub pasal 1 ayat 1 ditambah ayat 3 dan Ayub 24 ayat 12. Sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jelas ya di sini orang yang saleh dan jujur. Nah, apa bukti yang berikutnya? Sekarang kita perhatikan di ayat 3 ya nak, sama-sama kita baca kembali. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah ini tadi yang Bu katakan terkaya. Ya, ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan di ayat 12 pasal 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Kenapa ini juga ayat yang Ibu ambil? Di sini perlu kita perhatikan. Ayub ketika dia tetap bertahan dalam penderitaannya, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat kepadanya. Yang pertama tadi di sini ia memiliki 7.000 dan ketika dia tetap bertahan, dia memiliki kerendahan hati. Tuhan memberikan kepadanya 14.000 2 kali lipat. Nah, kita lihat juga yang berikutnya. Apa yang Tuhan berikan? 3.000. Dan yang kedua Tuhan berikan berapa? 6.000. Dan seterusnya. Nah inilah yang menjadi contoh tokoh Alkitab dari perjanjian lama. Walaupun dia memiliki kekayaan, tetap dia memiliki kerendahan hati. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu arti kerendahan hati. Kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub. Rasa takjub ini adalah rasa keagungan kita, yaitu dan hormat kepada Allah Pencipta. Sedangkan kerendahan hati secara umum adalah bersikap ramah, terbuka, tidak sombong, mampu menghargai martabat dan kelebihan orang lain. Dan ini bisa kita lihat dari Efesus 4 ayat 2 dan Yakobus 4 ayat 10. Sama-sama kita baca. Efesus 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
Di Yakobus 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri kerendahan hati. Di bawah ini ada beberapa ciri-ciri kerendahan hati, di antaranya. Yang pertama, hidup dengan takut akan Tuhan. Artinya kita menjauhi apa yang sudah Tuhan larang dan kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Karena ketika kita melakukan apa yang sudah Tuhan larang, maka kita akan dihukum. Hukuman itu adalah sangat menakutkan. Itulah yang dikatakan hidup dengan takut akan Tuhan, berarti kita menjauhi apa yang sudah Tuhan larang. Kita masuk poin yang kedua, mampu menghargai keberadaan orang lain. Contoh yang pertama, dalam hal ini menunjukkan ada seorang yang lebih kuat dan satu yang lemah. Ketika yang lemah tidak memahami, bolehlah kita beritahukan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi gambar yang pertama ini adalah posisi hal yang tidak benar. Yang kedua, ketika seseorang berada dalam puncak keberhasilan, maka kita tidak boleh merasa iri. Justru kita harus merasa sama-sama bahagia dengan orang yang boleh berhasil. Kita boleh marah, tapi marah kita positif. Aku kelak nanti bisa seperti dia. Jadi gambar yang kedua ini adalah juga tidak benar. Yang ketiga, kita perhatikan bahwa bagaimana di sini tindakan Yesus. Tindakan Yesus di sini adalah benar, bahwa Yesus peduli dengan orang-orang sekitarnya tanpa memandang dari sudut manapun. Inilah kita sebagai orang-orang Kristen harus menerima keberadaan di sekeliling kita. Baik dia itu miskin, baik dia itu kaya, kita harus berbaur dengan mereka. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, menghargai talenta yang Tuhan berikan. Nah, di sini ada gambar di mana ini menunjukkan ada yang diberikan sebuah talenta kepada masing-masing orang. Berbeda-beda talentanya, ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Ini nanti bisa anak-anak ibu baca di Matius 25 di ayat 14 sampai ayat 30. Perumpamaan tentang talenta. Nah, artinya di sini ketika Tuhan percayakan talenta kepada kita, kita harus mampu mengembangkannya. Kita harus mampu memberkati kembali orang lain melalui talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Contoh sekarang gimana? Nah, contoh sekarang seperti ini. Ketika Tuhan berikan kita kepercayaan untuk bisa memainkan musik, biarlah itu kita pergunakan untuk melayani Tuhan di rumahnya. Sehingga talenta yang Tuhan percayakan akan semakin ditambahkan, akan semakin dimantapkan karena kita memberikan itu kepada Tuhan. Jadi bagi anak-anak ibu, apapun menjadi talenta yang Tuhan percayakan kepadamu, silahkan itu kembangkan, bukan kamu diamkan dan bermalas-malasan. Kita masuk poin yang terakhir. Tuhan Yesus tidak mau hanya berbicara tentang kerendahan hati. Nah, tadi kerendahan hati sudah kita bahas. Kerendahan hati secara iman Kristen adalah menunjukkan rasa takjub kita di hadapan Tuhan, kekaguman kita di hadapan Tuhan. Sedangkan kerendahan hati secara umum, ini adalah menjauhkan sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat iri, dan sifat-sifat yang tidak menghargai orang lain. Nah, inilah semua yang Tuhan harapkan kita praktekkan dan kita lakukan di dalam kehidupan dan pelayanan. Nah, jadi dalam pembahasan ini, besar harapan Tuhan supaya kita menunjukkan karakter Kristus melalui sifat kerendahan hati. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Apa yang menjadi evaluasi anak-anak ibu? Nah, kerjakanlah evaluasi di bawah ini.
Jangan lupa menulis soalnya ya nak. Dan jangan lupa menulis nama. Yang kedua kelas. Yang ketiga tugas ke-8. Di lembar yang akan kamu kumpulkan nak. Bukan di lembar yang ibu bagi. Karena ada beberapa menulis langsung di sana. Tapi di lembar yang akan kamu kumpulkan. Artinya di selembar kertas. Perhatikan di buku BOS halaman 60 sampai halaman 61. Kegiatan 4. Dan berilah tanda checklist pada kolom yang sudah tersedia dan jawablah dengan jujur. Nah, ini evaluasi sifat ya nak, jadi jawablah dengan jujur. Oke? Nah, ini yang menjadi evaluasi anak-anak ibu ya. Perhatikan, ciri-ciri kerendahan hati, artinya ciri-ciri kerendahan hati yang mampu kamu lakukan. Takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup kepadanya. Takut akan Tuhan berarti melakukan perintah Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan. Ini sering saya lakukan. Berarti jawabannya ini. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Melalui ajaran yang kita dengarkan baik dari pengkhotbah maupun itu dari orang tua kita di rumah. Oh, ini jarang saya lakukan. Yang ketiga, tidak sombong. Oh, ini saya ramah orangnya, berarti sering saya lakukan. Dan seterusnya, silakan dikerjakan, dijawab dengan jujur sesuai dengan yang sudah anak-anak ibu lakukan. Ibu mengucapkan terima kasih karena memperhatikan video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati.